Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Muhammad Yahu dari tim Warta Matura. Hari ini, 19 Juni 2025, sedang berlangsung kegiatan di SMAN 1 Keraksan, yaitu pembagian rapot semester genap yang dihadiri oleh kelas 10 dan kelas 11, di mana pembagian rapot ini dimulai dari pukul 8 sampai pukul 9 pagi. Saat ini, saya sedang terhubung dengan rekan saya, Agustian Advent, di tempat. Baik, terima kasih kepada rekan saya Nur Muhammad Yahu atas kesempatannya. Kembali lagi bersama saya Agustian Advent Arya Putra yang akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya. Saat ini saya sedang bersama dengan salah satu wali murid dari siswa SMAN 1 Keraksan. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanafi Effendi, wali murid dari SMA 1 Keraksan. Mungkin bisa dijabarkan nih, Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah melihat hasil rapot anak pada semester ini nih, Pak? Ya, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Ya, itu semua dari bimbingan Dewan Guru yang ada di SMA 1 Keraksan. Mungkin apakah sudah memuaskan nih menurut Bapak hasil rapot dari anak? Ya, kalau soal memuaskan, ya sebagai orang tua otomatis kurang memuaskan karena hasilnya masih belum sempurna lah begitu. Kira-kira bagaimana dukungan Bapak terhadap anaknya untuk semester depannya lagi nih, Pak? Ya, sebagai orang tua, untuk dukungan dan harapan mudah-mudahan untuk kedepannya ya bertambah giat belajar dan sukses mencapai prestasinya. Oke, kira-kira ada nilai yang belum memuaskan nggak, Pak, dari nilai dari hasil anak Bapak? Dan bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Ya, seperti saya katakan tadi, kalau soal nilai itu ya boleh dikatakan kurang. Jadi harapan untuk kedepannya supaya tambah giat belajar dan mematuhi apa yang menjadi peraturan di SMA 1 Keraksan. Itu kuncinya. Oke. Mungkin ada rencana baru gak sih, Pak, untuk pembelajaran anak dan dukungan untuk pembelajaran anak di semester depan? Mungkin ada rencana dari Bapak? Kalau rencana ya banyak, tapi sebagai orang tua ya untuk saat ini ya mendoakan gimana anak itu menjadi yang terbaik lah. Gitu aja. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Bapak atas waktunya.
Baik, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu siswi SMAN 1 Keraksaan. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu kakak. Saya Nurul Novia Wulandari. Saya Citranguna Prilia. Dan kakaknya nih? Saya Fatimatul Karimah. Oke, di sini kan kita hari ini sudah melaksanakan penerimaan rapot di semester ini nih. Kan kita sudah mau naik kelas nih. Kira-kira bagaimana perasaan kakak setelah melihat hasil rapot pada semester ini nih? Saya cukup senang dan bersyukur karena nilai yang sekarang memuaskan dan ada peningkatan dari semester yang sebelumnya. Namun ada pelajaran yang perlu ditingkatkan lagi. Wah, pasti ada beberapa mata pelajaran yang paling membanggakan kakak. Kira-kira apa dan kenapa nih? Menurut saya yang saya banggakan itu mata pelajaran biologi. Karena sebelumnya saya kesulitan untuk belajar, tapi semester ini saya belajar giat dan hasilnya memuaskan. Wah, bagus sekali ya kak. Tapi dalam satu semester ini pasti ada beberapa hal yang mungkin perlu dievaluasi. Menurut kakak nih, bagaimana usaha kakak pada semester ini? Udah maksimal atau belum nih kak? Mungkin ada yang mau jawab? Menurut saya usaha saya masih belum cukup maksimal, masih kurang karena saya masih suka menunda-nunda waktu gitu untuk mengerjakan tugas yang bisa membuat saya produktif itu masih belum bisa gitu. Wah, pasti kalau seperti itu mungkin ada beberapa mata pelajaran nih. Mungkin ada beberapa mata pelajaran yang mungkin tidak sesuai harapan. Kira-kira bagaimana kakak menanggapinya? Saya nilai pelajaran yang menurut saya kurang maksimal itu di matematika tingkat lanjut ya. Karena saya susah sekali untuk memahami nilai soal-soal tersebut gitu. Kira-kira untuk ketika kita naik kelas mungkin ada target baru gak nih di semester depan? Mungkin ada yang mau jawab kakak ya? Kalau dari saya, targetnya saya itu untuk kedepannya saya ingin belajar lebih giat lagi dan meningkatkan nilai-nilai yang kurang. Dan bisa untuk kedepannya untuk lebih bagus lagi nilainya. Wah, kira-kira ada hal baru gak nih untuk mata pelajaran yang mungkin akan ditekuni lagi? Mungkin ada hal baru yang ingin dicoba lagi? Ada gak kak? Ada. Yang pastinya itu pelajaran bahasa Inggris tingkat lanjut karena saya sendiri masih kurang ya dalam berbahasa Inggris. Jadinya saya ingin mencoba mempelajari hal-hal baru dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Wah, kira-kira kan sebentar lagi setelah pembagian rapot ini tentunya ada libur semester kan kak? Kira-kira apa yang akan kakak lakukan untuk mengisi liburan pada semester ini kak? Mungkin ada yang mau diwakilkan menjawab? Mungkin ya, mungkin kelas kami akan merencanakan nih. Nggak tahu ya masih terjadi apa nggak. Ini masih planning buat kelas saya. Itu katanya mau liburan di Malang. Oke kak, semoga plan-plannya tetap tercapai dan tetap mempersiapkan untuk semester depan nih kak. Terima kasih kakak atas waktunya. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu pembimbing akademik di kelas 11. Boleh perkenalan terlebih dahulu Ibu? Oke, terima kasih. Saya Bu Nining Jumariati. Saya adalah wali kelas atau pembimbing akademik dari kelas 11 Biosains 1. Baik, mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana proses dari penerimaan rapot hari ini Bu? Alhamdulillah untuk penerimaan rapot hari ini berjalan lancar. Siswa tadi diharapkan datang dengan berseragam jam 7 dan diharapkan pada saat jam 7 anak-anak sudah bersih-bersih kelas. Jadi diharapkan pada saat jam 8 orang tua hadir, kelas sudah rapi dan bersih. Begitu. Kira-kira bagaimana nih Bu respon dari para orang tua ketika melihat hasil rapot anak-anak mereka nih Bu? Baik, untuk respon dari orang tua tentunya tidak boleh membandingkan. Ya, tentunya kalau kita ibaratkan antara ikan dengan burung,
mereka punya kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada peringkat dalam hal ini. Jadi saya sebagai pembimbing akademik itu berusaha untuk memberi pemahaman bahwasanya kemampuan akademik siswa itu bergantung dari masing-masing. Tidak boleh dibandingkan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Jadi semampunya. Jadi tidak ada perengkingan dalam hal ini. Begitu. Kira-kira dalam 1 semester kebelakang ini Bu, apakah ada tantangan yang Ibu hadapi dalam membimbing siswa-siswa Ibu nih? Tentunya pasti ada, dan saya temukan setiap semester. Tantangannya satu sebenarnya sih, ada distraksi dari gadget. Nah, penggunaan gadget kan sekarang boleh, tapi pada saat penggunaan jam pelajaran, gadget ini disalahgunakan oleh anak-anak. Yang kita minta untuk membuka misalkan materi saya PDF, ternyata membuka game, membuka WA dan lain sebagainya. Begitu. Tantangannya ya dari itu tadi, distraksi dari gadget. Kira-kira setelah dari tantangan-tantangan tersebut nih Bu, bagaimana proses belajar mengajar ke depannya dan apa sih solusi dari tantangan itu? Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana untuk kedepannya proses belajar mengajar itu perlu ditingkatkan dan untuk mengatasi tantangan-tantangan seperti itu, Bu? Baik, proses belajar mengajar kedepannya diharapkan saya sebagai guru mapel itu harus bisa memfasilitasi 3 gaya belajar sebenarnya. Ya, artinya kadang ada anak yang visual, ada anak yang kinestetik, ada anak yang audio. Sebaiknya saya bisa memfasilitasi itu. Nah, itu merupakan PR bagi saya. Gitu. Kira-kira apa nih Bu harapan dari Ibu untuk siswa dan orang tua setelah melihat hasil rapotnya, Bu? Nah, tentunya perlu ada kerjasama. Jadi tidak bisa menyerahkan sepenuhnya karakter siswa, akademik siswa semua ke sekolah, dibebankan ke sekolah, tidak bisa. Semua adalah kerjasama. Kami di sekolah dan orang tua di rumah. Di sekolah anak belajar, di rumah tidak mengulang, ya tidak bisa dikuatkan di situ. Jadi peran dari orang tua jangan melepaskan pengawasan selama di rumah, begitu. Kira-kira untuk semester depan ada yang perlu ditingkatkan lagi gak deh Bu? Baik dari siswa ataupun pendidiknya nih Bu? Baik, dari segi pendidik tentunya saya harus lebih bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbau digital. Baik begitu. Kemudian saya harus bisa memanfaatkan pembelajaran harus bisa menggunakan pengembangan teknologi ya selama pembelajaran. Kenapa? Karena di era yang sekarang ini ya banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa untuk meningkatkan pembelajaran siswa, dan itu belum saya gunakan secara maksimal. Dari segi siswa harus bisa memanfaatkan gadget sebaik mungkin. Jangan sampai HP itu merupakan media untuk mendistraksi pembelajaran. Akhirnya apa? Mereka hadir tapi fisiknya ada, tapi hatinya, pikirannya ke game. Begitu. Ya. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya tanyakan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf Bu. Terima kasih Bu Nining atas waktunya. Baik, mungkin itu saja informasi-informasi yang lebih lengkapnya saya kembalikan kepada rekan saya Nur Muhammad Yahu. Terima kasih. Itulah informasi selengkapnya dari rekan saya. Saya Nur Muhammad Yahu beserta rekan saya Agustian Advent serta Hikmi Yatul Hasanah di belakang kamera. Kami
tim Warta Madura pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warta Madura, kritis, independen, bersinergi.